Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa WLM Channel. Kembali lagi bersama WLM Channel dalam program Bincang Kebangsaan. Dan kali ini bersama saya Ustadzun Hasanah. Baik, pada kesempatan hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu Pak Dedi Ari Nugroho MPD. Ya, beliau sebagai dosen dari program studi pendidikan PPKN FKIP ULM. Bener banget. Apa kabar Bapak? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kawan-kawan mahasiswa juga dalam keadaan sehat ya. Pastinya. Iya. Dan ada satu lagi sebenarnya. Selain sehat juga yang nggak kalah penting adalah jangan lupa buat bahagia gitu. Iya. Nah, setiap hari itu harus kita apa istilahnya itu harus kita lalui dengan bahagia gitu. Iya, betul sekali. Nah, pada kesempatan kali ini juga kita Iya. akan membincang mengenai politik identitas. Politik dalam identitas. Perspektif negara bangsa. Benar banget. Nah, Oke. saat ini kan kita sedang hangat-hangatnya nih dengan isu pemilu 2024. Iya. Nah, dan kita akan membahas nih mengenai politik identitas yang mungkin terdeteksi nih untuk persiapan pemilu tersebut. Benar banget. Iya. Nah, sebagai pengantar terlebih dahulu, Pak, Mhm. politik identitas itu sebenarnya apa, Pak? Oke, kita mau kenalan dulu dengan politik identitas. Tapi sebelum itu mungkin ada satu pantun buat teman-teman sekalian yang menyaksikan channel WLM Channel ya. Iya, WLM Channel. Jalan-jalan ke Kalimantan Selatan, Iya, cakep. pulangnya jangan nyasar. Apa kabar teman-teman sekalian? Apa kabar? Apa kabar selamat pagi teman-teman sekalian. Apa kabar gitu ya. Iya. Semoga kabarnya baik-baik saja dan Iya, tetap bahagia seperti tadi disampaikan di awal tadi dengan Kak Uswatun ya. Nah, di kesempatan kali ini ada beberapa hal yang menarik untuk kita ulas bareng-bareng. Iya, betul. Kaitannya dengan karena sudah deket ya untuk pemilu dan lain sebagainya, pasti di layar televisi teman-teman sekalian, di layar di gadget teman-teman sekalian sudah banyak warawiri berita tentang isu pemilu 2024. Nah, ini jadi salah satu wacana sekaligus isu-isu kritis yang harus ditanggapi dengan kritis oleh kita sebagai generasi muda ataupun kita semua sebagai bagian dari warga negara. Iya, Sekarang betul sekali, kita mau kenalan dulu nih dengan politik identitas gitu ya. Sebelum ke politik identitas, kita perlu menyamakan persepsi dulu nih, bahwa ketika kita dengar politik, mungkin Uswatun dulu nih, kira-kira konotasi yang tergambar di pikiran kita ketika mendengar kata politik itu apa kira-kira? Negatif atau positif? Lebih 50-50 ya, Pak? 50-50. Iya, biasanya iya masyarakat itu kan lebih semiotik itu kayak ke partai gitu ya, Oke. atau misalnya ke perwakilan rakyat, orang-orang yang itu. Nah, oke. mungkin seperti itu, Pak. 50-50 berarti ya? Iya. Jadi kadang-kadang ini salah satu cerita juga ketika dibawa ke konteks kelas gitu ya. Banyak banget teman-teman kita itu yang menjawab ketika dilontarkan sebuah pertanyaan, menurut kalian politik itu lebih konotasinya itu positif apa negatif? Banyak banget yang menjawab dengan konotasi negatif. Karena sebenarnya banyak juga hal-hal yang terpotret dalam diri kita dan kita tidak sadar bahwa perspektif pada diri kita atau ingatan kita itu terbawa oleh kemajuan teknologi atau akses informasi yang sekarang ini tidak terbendung lagi ya. Kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia tidak bisa tutup mata bahwa istilahnya itu Media. iya, media informasi dan lain sebagainya, entah itu benar atau tidak, itu tergambar dan membentuk perspektif kita gitu. Kadang kita terpotret dengan hal-hal yang sifatnya itu, oh kok perwakilan rakyat kita ada perlakuan seperti ini atau tindakan seperti ini itu. Kadang-kadang itu membentuk pikiran kita menjadi, oh ternyata politik itu seperti ini ya gitu. Jadi negatif itu berkumpul ya, terbentuk, betul. Padahal secara teoretik sebenarnya politik itu punya konotasi yang positif pakai banget gitu. Positif banget. Kenapa? Karena politik itu mengarah pada sebuah strategi atau cara gitu. Dan Bapak pun meyakini, teman-teman juga pasti meyakini bahwa setiap orang yang hidup itu pasti membutuhkan strategi atau cara untuk hidup. Minimal untuk hidup gitu. Misalkan sekarang ada mahasiswa yang banyak ya, sekarang mahasiswa yang istilahnya dalam proses untuk penyelesaian tugas akhirnya gitu. Atau mungkin mahasiswa baru yang sudah punya target nih, kira-kira oh saya ke depan pengen banget
lulus cepat gitu. Pasti dia akan punya strategi atau cara untuk mencapai itu. Yeah. Nah, sebenarnya secara tidak langsung kita juga sudah memulai sebuah apa istilahnya itu politik dalam hidup kita untuk mencapai sesuatu. Tapi kalau kita tarik ke dalam politik pemerintahan atau politik kekuasaan, itu adalah sebuah cara atau strategi seseorang untuk mencapai apa yang diinginkan, kaitannya dengan mempertahankan atau mencapai kekuasaan gitu. Sekarang ke politik identitas. Ini adalah isu juga yang bukan sekedar isu, tapi sudah kita temukan bibit-bibitnya itu ada di negara kita. Tentu. Politik identitas itu adalah alat politik ya, alat politik yang mengatasnamakan identitas tertentu untuk bisa dua hal. Satu, melakukan perlawanan, dan yang kedua untuk mendulang suara gitu. Jadi bisa jadi seseorang itu pengen berkompetisi dalam sebuah kompetisi atau ajang politik, kemudian kepengen banget untuk mendulang suara atau bahkan pengen apa istilah itu merongrong sebuah kekuasaan, ya dengan mengatasnamakan identitas tertentu, baik itu secara apa istilahnya itu suku, agama, dan identitas-identitas lainnya gitu. Jadi itu adalah hal yang harus diantisipasi sih oleh apalagi untuk generasi-generasi muda ya, banyak harus diantisipasi, jangan sampai itu melekat pada diri kita sehingga itu merusak persatuan bangsa kita gitu. Iya, berarti politik identitas adalah alat politik ya Betul, Pak, yang mengatasnamakan tadi identitas tertentu itu tadi. Yang digunakan sebagai perlawanan atau untuk mencari dukungan ya Pak? Iya, mencari dukungan, benar. Iya. Nah, dari yang Bapak sampaikan tadi, tertarik nih, berarti untuk politik identitas tersebut adalah sesuatu hal yang mungkin terdeteksi berbahaya. Ya, sangat bahkan ya, benar-benar. Nah, berarti bahayanya itu seperti apa Pak? Iya, kalau sampai misalkan setiap kita itu secara tidak langsung itu mendukung ya, atau secara tidak langsung itu melakukan politik identitas, pro terhadap politik identitas, maka banyak hal atau banyak apa istilahnya itu kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Yang pertama yang menjadi salah satu tujuan ataupun salah satu apa istilahnya itu muara dari politik identitas itu adalah perpecahan bangsa gitu, atau dalam istilah lainnya itu adalah disintegrasi bangsa. Kalau integrasi itu persatuan ya, kalau tambahi dis dia adalah perpecahan. Perpecahan bangsa ini terjadi ketika kita itu tidak menyadari atau bahkan melupakan hakikat kita sebagai bangsa Indonesia itu dulu, dari sebelum kita itu merdeka, dari zaman dahulu gitu ya, pulau-pulau kita yang berbeda dan lain sebagainya, kita sudah terlahir dengan perbedaan gitu. Kita sudah beragam, jangankan dari sisi fisik ya, tetapi dari sisi bahasa, dari sisi agama, kepercayaan, dari sisi suku dan lain sebagainya, kita sudah beragam gitu. Kadang-kadang kita tidak bisa menangkap hal positif dari perbedaan itu, kemudian muaranya adalah menjadi bumerang bagi bangsa kita sendiri sehingga kita terpecah belah gitu. Kemudian masuklah politik identitas tadi. Politik identitas kemudian dia merasa bahwa sukunya atau agamanya itu yang paling bagus, paling oke gitu ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian dia mengabaikan kondisi berbeda atau kondisi yang beragam di lingkungannya gitu, sehingga perpecahan itu menjadi salah satu muara dari timbulnya politik identitas ini. Yang kedua ini adalah adu domba gitu. Pasti itu akan terbentuk ketika politik identitas ini terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Misalkan adu domba ini melibatkan dua pendukung gitu ya, pendukung yang pro terhadap si A dan pro terhadap si B. Kemudian trennya adalah misalkan ketika ada kecacatan tertentu atau kesalahan tertentu yang dilakukan oleh si A ini, pendukung si B ini akan luar biasa gencarnya memberitakan itu. Kemudian apa yang terjadi? Si A dan si B bukan hanya secara perorangan, tetapi juga pendukungnya yang luar biasa banyak dan fanatik, itu mungkin bisa terpecah belah, kemudian timbullah adu domba gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah propaganda ya, perpecahan ke beberapa kubu. Yang seharusnya kita itu negara dengan prinsip persatuan ya. Kemudian karena adanya politik identitas ini, kita jadi terpecah belah gitu. Ada propaganda tertentu dengan pemikirannya masing-masing. Ini yang sangat berbahaya juga dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Betul. Nah, jadi ternyata
dampaknya besar sekali luar ya Pak biasa dari besar. politik identitas Benar, ini benar. begitu. Padahal dengan kita Indonesia yang dianugerahi dengan Benar. adanya suku, bahasa dan agama yang beragam, itu mestinya menjadi sesuatu yang harus apa ya, spirit kesatuan. Iya, begitu. jadi harusnya menjadi peluang kan ya untuk peluang. explore itu mungkin ke media, misalnya kita beragam loh, dengan keberagaman itu kita bangga dan menjadi bersatu gitu, tidak tidak hanya satu warna saja, tapi kita berwarna-warni itu istilahnya. Iya. Nah, mungkin bisa diidentifikasi nih Pak, mengapa kira-kira masyarakat itu secara mudah begitu terpengaruh untuk misalnya berkubu-kubu atau melakukan hal tersebut mengatasnamakan identitas tadi gitu. Oke. Iya. Yang pertama adalah kita harus mengantisipasi ya timbulnya sikap-sikap kecintaan yang berlebih. Sebenarnya hakikatnya ketika kita menyukai sesuatu itu tidak boleh berlebihan, atau melakukan sesuatu tidak boleh berlebihan juga. Kita berusaha untuk seperti porsinya istilahnya itu sesuai dengan porsinya masing-masing gitu ya. Betul. Ketika kita terlalu cinta terhadap identitas yang melekat pada diri kita, misalkan etnisitas kita, kemudian bahasa dan lain sebagainya. Misalkan ada pendatang nih, misalkan dia punya bahasa yang berbeda, kemudian karena dia terlalu cinta, dimanapun dia menggunakan bahasa itu. Padahal setiap tempat itu punya aturan main tersendiri gitu. Misalkan kita harus belajar bahasanya juga, atau menggunakan bahasa Indonesia. Nah, hal-hal yang mengarah pada kecintaan yang berlebih ini, kemudian membentuk yang namanya itu adalah etnosentrisme, yaitu istilahnya terlalu cinta terhadap etnisnya sendiri, atau primordialisme gitu ya. Terlalu cinta pada budaya, masyarakat, dan identitas yang melekat pada masyarakat itu akan berbahaya. Nah, ketika orang sudah memiliki rasa terlalu cinta terhadap identitasnya, kemudian tidak atau jarang punya insight positif dari apa yang dia konsumsi, misalkan karena media sangat liberal sekarang. Jadi kita tidak bisa menutup mata bahwa arus kemajuan teknologi dan informasi itu benar-benar tidak bisa kita bendung. Tanggung jawab moral diri kita sebenarnya bergantung pada diri kita juga, Uswatun. Jadi bagaimana kita cara memanage itu supaya asupan-asupan untuk tubuh kita itu juga asupan-asupan yang baik, asupan-asupan yang sehat. Kadang-kadang kita lupa bahwa diri kita itu terlalu banyak mengkonsumsi toxic information mungkin ya, atau toxic informasi yang toksik begitu untuk kita konsumsi, untuk kita terapkan dalam ingatan kita, sehingga secara tidak langsung mungkin ingatan kita atau perspektif kita akan bergeser gitu. Misalkan tadi lagi-lagi ini yang muncul etnis saya, ini jagoan saya nih, misalkan seperti itu. Padahal seharusnya kita sebagai bangsa Indonesia yang kritis, harusnya kita sudah mulai banyak mengeksplor informasi-informasi terkini berkaitan dengan, misalkan nih kita bicara paslon nih ya, paslon nanti di 2024 misalkan ya. Kemudian karena dia sukunya sama, dia itu seolah-olah apapun yang dilakukan oleh si suku itu benar semua. Padahal kalau kita eksplor dari suku yang berbeda atau dari calon yang berbeda, mungkin ada prestasi-prestasi juga yang seharusnya bisa kita apresiasi gitu ya. Jadi ada hal-hal itu. Jadi satu, kita terlalu cinta terhadap kesukuan kita, agama kita, atau identitas yang melekat pada diri kita. Yang kedua, kita tidak atau belum menerapkan filtrasi atau filter yang kokoh ya untuk bisa menghadang istilahnya informasi-informasi yang kurang baik, asupan-asupan yang kurang baik ya, terutama informasi-informasi yang dapat memecah belah bangsa kita. Itu dua hal yang pasti berdampak gitu, Uswatun. Mungkin yang bisa saya coba petik dari penjelasan Bapak tadi adalah hadirnya teknologi tadi ya Pak ya. Sekarang itu kan media sosial itu kayak punya menerapkan algoritma gitu Pak. Iya, jadi kalau misalnya kita nge-like aja satu gitu ya, nanti seterusnya kan muncul gitu. Jadi kita kayak terstimulus gitu tentang hal tersebut. Benar. Jadi berarti media sosial ini sangat berdampak ya. Sangat berdampak. Gini, kadang-kadang kita juga harus punya pandangan bahwa punya kesadaran juga bahwa kita tidak hanya terhubung dengan tetangga kita, atau kita tidak hanya terhubung dengan teman-teman kita di kelas, tapi kita sudah terhubung dengan dunia. Seluruh dunia. Iya, benar. Jadi bisa jadi tantangan, bisa jadi peluang gitu ya. Peluang untuk berkolaborasi dan memajukan diri. Tantangan seberapa besar kemampuan kita untuk memfilter
informasi-informasi yang bermanfaat untuk kita. Sebenarnya itu si sosial media itu apakah tidak boleh? Boleh banget gitu. Malah justru itu sebuah modal media, juga ya Pak ya? modal, Kehidupan peluang saat juga, ini. benar banget. Nah, mengenai perspektif negara bangsa nih Pak, dengan hadirnya keberagaman di Indonesia, itu kalau menurut Bapak nih, dinilai sebagai ancaman atau anugerah gitu? Oke, yang pertanyaan yang bagus ya. Sebenarnya ada dua hal tadi ya yang bisa kita telusuri, baik itu sebagai peluang ataupun ancaman, katakan seperti itu. Tetapi sebenarnya keberagaman, yang kita berbicara keberagaman, sebenarnya itu adalah sebuah anugerah yang harus kita sikapi untuk bisa membuat diri kita lebih lebih tanggap terhadap situasi kita saat ini gitu. Misalkan kita bicara soal aspek ekonomi, kita bicara aspek pariwisata, kita bicara aspek politik dan berbagai aspek yang lainnya. Sebenarnya keberagaman ini menjadi modal utama kita untuk menyuarakan, memamerkan gitu ya, kemudian membranding bangsa kita sebagai bangsa yang beragam dan dalam tanda kutip menjual untuk bisa dikunjungi oleh banyak wisatawan, oleh banyak istilahnya, kalau misalkan kita bicara pariwisata nih, kita bicara keberagaman alam Indonesia, itu mungkin akan menjadi nilai tawar lebih untuk bangsa kita. Kemudian kalau kita bicara tentang politik kita adalah dinilai sebagai politik yang baik, politik yang kritis tapi memajukan, itu akan menjadi daya tarik juga gitu untuk bangsa-bangsa lain bisa berkolaborasi begitu istilahnya. Jadi itu adalah sebuah anugerah dan juga sebuah peluang yang harus ditanggapi oleh setiap generasi gitu ya, baik itu kalangan muda maupun senior-senior kita, untuk bisa menyumbangkan pikiran dan lain sebagainya untuk berkolaborasi dan membranding bangsa kita sebagai bangsa yang beragam dan beradab, seperti itu. Iya, pentingnya sekarang ini kolaborasi ya Pak? Kolaborasi. Iya, di abad 20. Iya, benar, di abad 21 gitu ya. Iya, nah dari sana mungkin kita bisa mengambil nih Pak, ancaman terbesar itu nih bagi bangsa Indonesia ini sebenarnya apa dari keberagaman tersebut? Oh, ancaman dari keberagamannya bukan? Oke. Ancaman dari keberagamannya itu adalah itu tadi ya, ketika kita tidak bisa memanage itu dan dalam tanda kutip kita pandang sebagai sebuah peluang, maka perpecahan itu akan terjadi. Ada dua hal tadi ya, baik itu etnosentris maupun primordialisme yang melekat kuat dalam ingatan kita. Misalkan ketika tidak bisa disadari sebagai sebuah keberagaman ini sebagai sebuah anugerah, terpecah belah, kemudian ada propaganda tertentu yang memecah belah bangsa kita gitu ya, itu akan terjadi. Bahkan angka kriminalitas akan naik ya, akan naik karena jangankan kita bicara konteksnya bangsa dan negara ya, kita bicara konteksnya itu masyarakat gitu, atau kita bicara konteksnya kelas gitu ya. Kita tidak bisa menutup mata bahwa keberagaman itu ada di kelas tersebut. Dan ketika kita tidak bisa memanage gitu ya, kita akan terpecah belah di situ, akan menjadi kubu-kubu yang memusuhi satu sama lain. Nah itu sekalipun itu menjadi wacana yang klasik, misalkan di banyak obrolan gitu ya, bahwa ya sudah, kalau misalkan tidak sama ya sudah, saya hidup dengan kepercayaan saya, dengan identitas saya, kamu silakan hidup dengan identitasmu gitu misalkan. Itu tidak akan menjadi solusi gitu, karena mau tidak mau kita harus tadi berkolaborasi, dan kita sebagai bangsa dengan salah satu sila Pancasilanya adalah persatuan gitu ya. Jadi itu harus diupayakan dalam tindakan, tidak hanya dalam ucapan ataupun dalam konsep-konsep dalam kelas. Itu sih sebenarnya. Iya, betul. Nah, mungkin untuk selanjutnya nih Pak, mengenai hadirnya Pancasila, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, semboyan kita. Iya ya, spirit nasionalisme itu apakah masih relevan begitu dengan keadaan bangsa saat ini nih Pak? Oke. Ya, kadang-kadang kita tidak sadar ya terhadap perkembangan yang sekarang terjadi. Bahkan beberapa petinggi bangsa kita, atau mungkin orang-orang yang kita anggap mereka itu punya ilmu pengetahuan yang sudah luar biasa gitu ya, malah justru mempertanyakan apakah relevan Pancasila atau nilai-nilai Pancasila, kemudian semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika dan lain sebagainya terhadap kondisi saat ini gitu. Kita harus yang pertama modalnya adalah kita harus seimbang ya asupan kita terhadap informasi tadi, sehingga kita tidak memandang satu kasus atau satu hal itu sebagai oh ini sudah tidak relevan nih, buktinya ada kejadian ini, karena yang dikonsumsi itu adalah hal-hal negatif gitu ya, atau hal-hal yang bukan merupakan prestasi gitu. Boleh itu dikonsumsi sebagai bahan untuk mengasah
pikiran kritis kita terhadap isu-isu kewarganegaraan, katakan seperti itu, atau warga negara. Tapi di sisi lain kita juga harus mengimbangi bahwa bangsa kita itu juga merupakan bangsa yang SDM-nya atau orang-orangnya, entah itu yang ada di eksekutif, legislatif, yudikatif, di eksaminatif, di BPK, dan lain sebagainya, punya integritas juga dan prestasi-prestasi di dalamnya. Sehingga kalau tadi dikembalikan ke pertanyaan apakah masih relevan dan lain sebagainya, kita akan bicara terlebih dahulu dari konteks kenapa Pancasila itu diciptakan dan juga semboyan itu diciptakan dengan bahasa-bahasa yang umum. Kita punya Pancasila. Pancasila itu nilainya ada, sila-sila Pancasila ada 5 misalkan. Kemudian inti dari nilai-nilai sila Pancasila itu ketika kita bawa ke luar negeri sekalipun, itu akan dianggap sebagai sesuatu yang normatif juga gitu. Meskipun mereka punya versi mereka masing-masing. Tetapi nilai humanity, misalkan nilai kemanusiaan, bagaimana memanusiakan manusia, itu akan tetap berlangsung entah di Indonesia, entah di negara lain. Dan satu lagi, entah diterapkan sekarang ataupun entah diterapkan nanti. Entah diterapkan dulu sebelum bangsa Indonesia itu merdeka sampai sekarang, itu akan tetap menjadi nilai-nilai yang baik dan nilai normatif yang masih sangat relevan dengan kehidupan bangsa kita. Itu baru satu sila nih tentang bagaimana cara kita memanusiakan manusia gitu. Jadi kadang-kadang kita mempertanyakan itu karena terjadinya beberapa informasi yang berkumpul ya dalam pikiran kita, dan kita punya klaim tertentu terhadap berita itu. Nah, jadi masih sangat relevan gitu ya untuk diterapkan saat ini. Justru tantangannya ada di diri kita masing-masing gitu. Teman-teman juga yang sekarang bergabung di channel ULM ya. Jadi itu tantangan juga untuk kita semuanya, teman-teman semuanya. Jadi kadang-kadang kita terlalu egois pada diri kita dengan mengkonsumsi hal-hal yang sesuatu yang kita sukai, padahal itu bukan sesuatu yang baik. Kita harus mengolaborasikan itu dan menyeimbangkan itu dengan informasi-informasi positif sehingga relevansi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika tetap bisa kita pegang, tetap bisa kita telusuri hingga detik ini gitu. Tuh, karena dua hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat sakral ya Pak. Sangat sakral dan sangat fundamental. Betul, mendasar sekali dalam kehidupan bangsa kita gitu. Betul. Nah, pentingnya tadi untuk memfilter, menyaring segala apapun yang kita peroleh, entah itu dari media sosial ataupun dari masyarakat, supaya seimbang begitu antara yang positif dan negatif, begitu ya Pak ya? Nah, benar banget. Kembali lagi nih mengenai pemilihan 2024 nanti. Tentunya kan politik identitas ini tadi digadang-gadang ada ya, sudah ada bibitnya gitu. Bener banget. Nah, untuk kita nih, terutama pemuda gitu ya, untuk membangkitkan hal-hal yang berpikir kritis, kemudian juga mengetahui sebenarnya pemilu 2024 itu tuh apa aja gitu loh Pak, di dalamnya gitu yang perlu diketahui. Untuk menghindari yang politik identitas. Hal-hal atau mungkin sebenarnya strategi kita untuk bisa menghindari agar politik identitas yang sudah ada bibit-bibitnya itu tidak kemudian menjadi musuh besar kita ketika nanti di pemilu 2024 gitu ya. Mungkin kita sudah sangat familiar dengan banyak informasi mungkin muncul di beranda utama kita tentang kontestasi di 2024. Terutama bagaimana masyarakat itu menyuarakan calon-calon mereka atau bakal ya. Kalau sekarang baru bakal ya, bakal calon mereka untuk digadang-gadang sebagai pimpinan bangsa kita gitu di pemilu 2024 nantinya. Jadi hal yang harus diantisipasi adalah yang pertama, ketika memang ada suara seperti itu atau mungkin nge-branding nge-branding istilahnya itu sosok atau figur di sosial media atau di televisi atau di media manapun, yang harus kita antisipasi adalah berhati-hati. Hati-hati itu bisa kita antisipasi, salah satu strateginya adalah bagaimana kita juga mampu berpikir kritis dengan mengkonsumsi informasi mengenai track record si orang tersebut gitu. Kadang-kadang kita karena suaranya banyak nih, kayaknya si orang ini jadi primadona di kontestasi 2024, tetapi kita lupa bahwa kita itu juga punya akal, punya pikiran gitu ya, punya hati nurani dan dorongan motivasi dalam diri untuk bisa mengakses itu sebenarnya. Jadi misalkan sudah ada fitnah nih, si kubu B ini sudah ada fitnah, kemudian kita bisa kok cross check data-data dan fakta-fakta melalui berbagai media dan lain sebagainya.
sekalipun itu menjadi hal yang salah, itu pasti hukum kita akan berjalan gitu. Jadi jangan khawatir, jangan ikut panik dengan situasi saat ini karena kita khawatir, waduh, saya salah pilih nggak ya dan lain sebagainya. Yang pertama yang harus dipertegas adalah strateginya bagaimana diri kita itu mampu motivasi untuk mencari informasi seperti itu. Yang kedua adalah menyadarkan diri kembali. Sebenarnya kita sudah punya kemampuan dan punya pengetahuan kok sebenarnya. Kalau bangsa kita itu adalah bangsa yang beragam. Sehingga ketika ada isu-isu mengenai politik identitas ataupun menyebut identitas tertentu atau suku tertentu itu lebih wow dan lain sebagainya, ayo kita harus dorong diri kita untuk memahami bahwa kita adalah bangsa yang beragam. Setiap orang, setiap suku itu punya kelebihannya masing-masing ya, yang bisa menjadi ciri tertentu yang menandakan bahwa bangsa kita adalah bangsa yang beragam. Ya, jadi sadar diri ya, introspeksi diri gitu ya, dan juga mulai bersikap kritis pada diri kita sendiri gitu, bahwa ada banyak hal yang bisa kita akses, ada banyak hal yang bisa kita pertegas mengenai calon-calon atau bakal calon yang sudah diisukan saat ini gitu. Jangan terbawa pada suara massa yang belum tentu kebenarannya gitu. Kita sekarang sudah menjadi manusia istilahnya itu manusia yang peka terhadap kemajuan digital, bisa sharing juga ke teman-teman juga kan ya. Betul. Apalagi sekarang pandemi melanda ya. Kesempatan kita untuk bertemu secara langsung dengan orang-orang yang bertukar pikiran misalkan, atau mungkin kita bisa sharing dan lain sebagainya, itu peluangnya lebih gede kan, lebih besar gitu. Jadi itu menjadi peluang buat kita semuanya agar mampu berpikir kritis dengan bertemu dengan orang-orang yang bisa kita ajak sharing, kemudian mengetahui track record dari bakal calon yang mungkin nanti akan dikontestasikan di 2024 dan lain sebagainya gitu. Sangat menarik sekali nih pembahasan kita pada hari ini ya Pak. Benar. Mungkin terakhir nih Pak untuk sebagai closing statement lah bagi kawan-kawan mahasiswa nih agar lebih aware lagi mengenai politik identitas yang ada di Indonesia ini Pak. Boleh? Boleh banget. Jadi ini adalah salah satu motivasi untuk diri sendiri dan juga mungkin buat teman-teman sekalian yang sekarang bergabung di YouTube channel ULM ya. Iya, betul Pak. Jadi ada banyak hal yang harus kita teladani, ada banyak sosok yang bisa kita teladani, ada banyak kesempatan kita untuk memperkaya pengetahuan diri, dan ada banyak kesempatan untuk bisa istilahnya itu menangkal politik identitas ini, dampak-dampak buruknya. Sehingga tantangan besar untuk kita semuanya adalah harus mulai peka terhadap banyak hal ya, kaitannya dengan bahwa kita adalah bangsa yang beragam, bahwa kita adalah bangsa yang diciptakan dengan penuh keberagaman. Kita harus bisa mencari celah peluang dari keberagaman itu sehingga kita mampu menjadi bangsa yang besar, bangsa yang mampu menginspirasi satu sama lain ya. Ada kalimat juga yang mungkin bisa menjadi closing statement buat teman-teman sekalian yang sekarang sedang bergabung ya. Ya, jauhi politik identitas, pertegas integritas supaya hidup menjadi selaras. Sekian dari saya kembalikan ke Uswatun. Iya, mantul sekali ya. Karena sumber kita hari ini sangat pandai berpantun ya. Katanya kalau orang Kalimantan Selatan itu salah satu cirinya itu pandai berpantun. Makanya sekarang belajar gitu ya buat berpantun gitu. Iya, betul sekali. Iya, untuk teman-teman terima kasih telah menyaksikan program Bincang Kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Dan yang paling penting ingat kita harus menjadi seseorang yang bisa berkolaborasi dan pentingnya evaluasi. Betul banget. Iya. Saya Uswatun Hasanah pamit undur diri. Terima kasih Bapak. Sama-sama semuanya, ketemu lagi di lain kesempatan. Kita tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.